Kami beri limitasi waktu 10 menit untuk dua anggota wisudawan. Ini MC sudah ngatur. Cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagian lauk kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad asyara ilmal wusulil wara wa awhara ala lisanis syafi'i wa hawana wa huwa alladzi lahu ibtida'an dawana. Bil ikhtisar, yang terhormat tentu saja pengasuh PP Al-Itqon Gunung Atas Tambak Oben Sampang Madura, juga segenap simpatisan dan khususnya para asatid, para penitia yang menjadi indikator kesuksesan acara pada siang kali ini. Sebenarnya saya kurang pede sebenarnya, karena pertama dari yang hadir itu ada yang dari senior. Dengar-dengar salah satu dari keluarga itu ada dari senior Imdu Akadi. Mungkin hadirin tahu Imdu Akadi? Ini kok hadirnya kurang semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jangan tegang, jangan tegang. Salah satu yang menjadi ini, mohon untuk Pak MC mungkin nanti waktunya ditambah sedikit. Ini salah satu yang membuat saya iskala pertama kali sampai itu ada tulisan Al-Itqon. Ini Al-Itqon. Ini entah apa motivasi pengasuh untuk menamai Al-Itqon, tapi setahu saya Al-Itqon itu nama kitab membahas ulumul Quran yang ditulis oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti itu adalah orang-orang yang contoh dari orang-orang yang agak sombong. Agak sombong Imam Suyuti itu. Salah satunya beliau itu mempunyai banyak kitab dari berbagai fan. Hanya satu yang tidak beliau pelajari, namanya fan filsafat atau ilmu mantek. Katanya ilmu mantek itu haram. Imam Suyuti sombong. Andai saja saya itu belajar fan mantek itu, semua kitab-kitab yang belajar mantek akan saya kalahkan. Kesombongan kedua ini kan teman-teman, ini ada yang alfiyah. Nadomannya ada yang alfiyah. Ada yang alfiyah? Ya. Di dalam kitab alfiyah itu dimakan agak sombong Imam Malik. Beliau mengatakan fa'iqatan alfiyatab ni Mu'ti. Ibnu Mu'ti itu gurunya Imam Malik. Saking nggak terimanya Imam Suyuti, beliau nulis kitab alfiyah namanya fa'iqatan alfiyatab ni Malik. Ini sanggahan keras dari Imam Suyuti. Jadi dari Imam Suyuti misalnya punya karya seperti ya kitab Jalalain, mungkin teman-teman ya hadirin mohon maaf terbiasa di Basul Masail soalnya. Jadi Jalalain itu ya, ini terkenal sekali. Jalalain itu yang pertama disebut dengan Jalaluddin Al-Mahalli, itu penulis kitab Mahalli masyhur sekali. Beliau juga menulis kitab syarah dari kitab Jam'ul Jawami. Juga yang kedua ini 15 ke belakang, ini teman-teman nanti pelajari ya. Jadi semangat. 15 ke belakang itu dikarang oleh Imam As-Suyuti, penulis kitab Al-Itqon. Jadi husnudzon, insya Allah ini yang memberi nama Al-Itqon ini penggemarnya Imam As-Suyuti. Ya kira-kira begitulah. Jadi saya mohon maaf sekali lagi Pak MC ya, mungkin mengambil waktunya terlalu banyak. Ini yang siap untuk didemonstrasi, silahkan. Dari tadi saya melihat ada beberapa gaya yang digunakan lah oleh demonstrator. Pertama melalui pemahaman ya. Pemahaman juga ada dari nahwiyah. Kalau di bata-bata sendiri itu kan nggak langsung satu sebenarnya. Kalau prakom ya khusus membaca kitab. Kalau arkomnya ya khusus memahami. Kalau di sini dua-duanya gitu. Itu walaupun di sini di pondok itu muin, di sini Fathul Qorib, tapi itu nilai plus gitu. Jadi harus apa? Tidak perlu insecure, Anda harus ya pede lah bisa mengalahkan
yang menjadi panutan Pondok Bata-Bata gitu. Ini sampai halaman berapa? Sampai halaman. Oh gitu, Bulboyo. Keren. Ini kita mulai dari bab apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang ini bulan puasa sudah mulai dekat ya. Kita baca bab puasa saja. Mungkin bab puasa dibaca. Terlebih dahulu ini saudara maksudnya. Karena nggak ada saudarinya dari tadi. Ini kok saudari kurang semangat apa gimana ini? Ada dari keluarga 2 adik santri ini. Ibu-ibu ada keluarganya, ada ibunya? Hadir? Oh, hadir. Ya mohon ya untuk ibu orang tua dari 2 anak didik ini mohon lihatlah. Silakan dibaca berpuasa, terlebih dahulu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Mustafa, putra dari Bapak Mulidin dan Ibu Maryamah. Saya dilahirkan di Kampung Borooro, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Mahmudi, putra dari Bapak Jumar dan Ibu Misbah. Saya dilahirkan di Desa Borooro, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Terima kasih. Dari satunya nggak ada yang di luar Omben, ada yang di luar Omben. Sampai ada yang di luar Omben. Ini santri ya. Lanjut saja ya, biar kita Abu Siami. Kalau tadi itu pakai sistem dibaca ya, terlalu kaku saya kira. Gimana kalau saya baca sampean salahkan ya, saya baca salah sampean, kalau benar silahkan, kalau salah ditegur. Saya baca ya. Siap. Kitabu Siyami. Kalau saya baca Kitabu Siyami, benar? Salah. Salah. Kenapa kok salah? Karena yang benar Kitabus Siyami. Kalau Kitabu Siyami menjadi susunan idhofah. susunan idhofah. Kenapa dibaca bu? Kitabu. Karena menjadi isim mudhof. Oh, karena menjadi isim mudhof. Ya. Wasara itu wujubi siyami salah satu asyaih. Satunya. Ada yang salah? Apa? Salah. Nah, silakan. Yang benar, wasyaro itu jubisyami salah satu asyaah. Kenapa harus asyaah? Karena di sini isim ghairu munsharif Isimun munsharif jarnya dengan fathah. isim seperti apa yang harus masuk ke isimul munsharif? Ilatnya ada berapa? Ada 2, 1 dengan 1 illat, 2 dengan 2 illat. Ya. Bagus. Kemudian al-islamu wal buluwi wal aqlu wal qudratu, satunya. Salah atau benar? Al-islamu wal buluwi wal aqlu. Salah. Yang benar al-islamu wal buluwu wal aqlu wal qudratu. Nah, kenapa? Kenapa tidak boleh kasroh? Karena di sini menjadi matuf ilaih. Maktub hukumnya harus mengikuti matuf ilaihnya. tawabi itu ada berapa? Ada 4. 1 naat, 2 taukid, 3 atop, 4 badal. Oke. Sekarang kita pindah pemahaman ya. Mungkin sampean jelaskan tentang maksud dari ibarat yang sampean baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami. Kitab ini menerangkan tentang puasa. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama Islam, dan yang kedua baligh, dan yang ketiga berakal.
Terus wal qudratu 'ala shaumi. Terus diterjemah. Dan mampu atas berpuasa. Wa faraidus coba dibaca lanjut wa faraidus shaumi. Adapun fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan dari makan dan minum, dan yang ketiga berjima yang disengaja, dan yang keempat muntah yang disengaja. Oke. Saya ini orangnya kira-kira ini batal tidak? Ini ya kan bulan puasa. Saya berperjalanan jauh. Biasanya itu saya sering mabuk. Ternyata di pertengahan jalan misalnya ya menaiki bis misalnya, ternyata saya muntah. Itu batal atau tidak? Tidak, Tidak. Kenapa tidak batal? asalkan muntahnya itu tidak disengaja. Kan saya tidak sengaja untuk muntah. Masa iya saya suka untuk muntah? Biasa pelajaran kader-kader Basul Musail gitu. Jadi ya lanjut setelah ini nanti sampean lanjutkan ya. Untuk tetap menekuni, karena biasanya itu ya tujuannya baca kitab. Kalau sampean hanya tahu baca kitab ya mentok di situ. Artinya Anda perlu untuk melanjutkan menjadi aktivis gitu. Jadi kalau sudah menjadi aktivis ini lembaran-lembaran ini kayak baca koran gitu. Gampang. Kemudian yang satunya, syarat wajibnya siam itu harus Islam baligh akil. Syarat wajibnya siam. Orang gila, ini yang dimaksud punya akal itu seperti apa? Orang yang bukan orang gila dan bukan orang depresi. Depresi. Jadi orang punya banyak hutang gitu. Berarti tidak wajib puasa. Gitu. Ya kan? Depresi karena banyak hutang, stres gitu. Iya, karena orang tersebut akalnya tidak normal. Jadi orang yang karena hutang itu depresi, stres itu pikirannya tidak normal. Makanya ya hadirin, ini yang punya banyak hutang santai aja gitu. Hidup masih panjang gitu. Ini agak ngawur sampean, tapi ya itu sudah bagus lah. Karena kalau saya dulu mungkin seumuran sampean ini saya nggak tahu apa-apa. Ya mungkin itu saja ya, cukup ya. Mungkin itu saja, silakan kembali ke tempat. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dari teman-teman. Apa ya? Salah satu yang ingin sedikit lah closing statement gitu. Untuk Al-Itqon Pondok Al-Itqon itu salah satu sistem yang paling mudah untuk membuat teman-teman ini berkembang dalam dunia kutubiyah. Pertama ada 3 elemen. Pertama elemen orang tua. Jadi orang tua itu harus mensupport. Karena saya melihat Bu Embu si Bu tiba ebang wah. Dadi montro cak Madura bae teko tak ngerti. Dadi montro pinter anak-anak nikah pinter kayak tebe. Nikah beda telok. Pertama dari ustadzah, dari reng tuana, dari anak-anakan. Dari reng tuana apa? Dukung. Kula ning ale masyarakat nikah polan benianan mak kae. Pas tak mau tahu lepancaan. Sepenting korla montu. Jadi tek dukung. Nomor 2 dari ustadz. Jadi dari ustadz nika sia bimbing Ridwan ki. Kamu Ridwan ya kan? Oh kasar. Agak kenal saya. Jadi peran pentingnya ini, kesuksesan ini adalah Ustadz Ridwan gitu. Jadi monggo nanti dari orang tua dari peserta ini sowan ke Ustadz Ridwan gitu. Jangan lupakan. Terakhir dari anak-anaknya. Ada banyak itu sekarang itu karena musim teknologi, musim media, medsos dan sebagainya, itu banyak pikiran anak muda itu rusak di tengah perjalanan pendidikan. Teman-teman mohon didengar ya.
Jadi lihatnya ke depan. Anda ini masih awal. Saya kira untuk seperti saya Anda itu butuh berapa tahun gitu. Jadi niru gayanya Imam Suyuti gitu, sombong dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi pelajarlah, nanti sampean harus terus menerus gitu. Jangan patah semangat. Harus semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya berkenan menjadi pengevaluator yang keempat. Kami haturkan kepada yang mulia Kiai Zakin Hasib LC. Beliau alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Beliau juga dari Gunung Perahu. Wa ilaihi bil ihtiram falyatafaddal mashkura.